Teman-teman yang ingin memiliki buku panduan bersuci praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk yang terkait dengan masalah wudu. Isi pertanyaannya adalah, pada suatu hari saya berwudu di rumah dan setelah itu berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid saya menginjak najis kotoran anjing yang ada di pasir depan masjid, dan najis tersebut mengenai kaki saya. Pertanyaannya, apakah wudu saya batal atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, mungkin yang penting untuk kami sampaikan atau penting untuk saudara ketahui yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Maka ketika kita sudah mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu yang akan kami sampaikan nanti, maka secara otomatis kita akan mengetahui apakah sesuatu yang menimpa kita itu adalah termasuk sesuatu yang membatalkan wudu atau tidak. Seperti yang saudara tadi tanyakan, apakah menyentuh najis itu membatalkan wudu. Pertanyaan yang lain juga sering muncul, seperti apakah setelah saya berwudu, jika setelah saya berwudu gigi saya berdarah, gusi saya berdarah, apakah itu membatalkan wudu, dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Baiklah, mari langsung saja kami mulai. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, termasuk diantaranya adalah kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, di kalangan santri, yaitu kitab Safinatun Najah. Jadi yang membatalkan wudu itu hanya ada 4. Yang membatalkan wudu itu hanya ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang, kecuali air mani. Jadi keluarnya sesuatu, yang dimaksud dengan sesuatu apa saja? Apakah yang keluar itu adalah benda padat, ataukah yang keluar itu adalah benda cair, seperti darah, air kencing, ataukah yang keluar itu adalah angin? Jadi keluarnya sesuatu dari mana? Dari jalan depan. Yang dimaksud jalan depan di sini adalah kemaluan, kemaluan. Dan jalan belakang, jalan belakang yang dimaksud di sini adalah anus. Jadi apabila keluar sesuatu dari kemaluan dan anus kita, apakah yang keluar itu adalah benda padat atau benda cair, maka itu membatalkan wudu, illal maniyah, kecuali air mani. Jadi keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja orang yang bersangkutan dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yakni mandi wajib. Jadi itu yang pertama yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, baik yang keluar itu adalah benda padat, benda cair, atau gas atau angin, kecuali air mani. Kemudian yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu seperti gila, pingsan, penyakit ayan, mabuk, dan tidur. Itu membatalkan wudu. Jadi misalnya jika ada seseorang yang berwudu, lalu kemudian setelah berwudu tiba-tiba gila dia, atau pingsan, atau
kambuh penyakit ayannya, atau tiba-tiba mabuk, atau tidur setelah dia berwudu, maka itu membatalkan wudu. Ya, namun untuk masalah tidur ini ada catatan ya, catatan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu kecuali tidurnya seseorang dalam posisi duduk yang menempatkan mohon maaf jalan belakangnya atau anusnya, pantatnya ke tempat duduknya walaupun duduknya menyandar. Ya, jadi orang yang tidur dikecualikan yang tidak membatalkan wudu, yaitu duduknya orang yang rapat pantatnya di tempat duduk, ya walaupun duduknya dalam keadaan bersandar, itu tidak batal wudu apabila dia tidur dalam posisi tersebut. Ya, akan tetapi kalau tidurnya sambil berbaring, tidurnya sambil tidur miring, terlentang, ya, atau sambil duduk tapi pantatnya terangkat dari tempat duduknya setelah dia berwudu, dia tidur, maka itu membatalkan wudu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur manusia dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemari. Ya, jadi menyentuh kemaluan manusia atau duburnya, lingkaran anusnya dengan menggunakan perut jemari. Ya, jadi yang dimaksud dengan kemaluan yang apabila disentuh dengan telapak tangan atau perut jemari adalah membatalkan wudu, yaitu untuk laki-laki, yaitu batang kemaluannya. Ya, mulai daripada batang kemaluannya sampai ujung kemaluannya, itulah yang apabila disentuh menggunakan telapak tangan atau perut jemari setelah berwudu itu membatalkan wudu. Ya, adapun testisnya atau mohon maaf telurnya kemaluannya laki-laki itu apabila disentuh dengan telapak tangan setelah berwudu itu tidak membatalkan wudu. Ya, dan untuk perempuan, ya, yang dimaksud dengan kemaluan yang apabila disentuh menggunakan telapak tangan atau perut jemari setelah berwudu itu membatalkan wudu, yaitu antara dua selangkangan pahanya. Ya, kemudian masalah telapak tangan, ya, yang manakah yang dimaksud dengan telapak tangan yang apabila kita menyentuh kemaluan atau dubur manusia dengannya akan membatalkan wudu. Ya, silahkan simak penjelasannya dalam video berikut ini. Ya, jadi yang termasuk telapak tangan yaitu bagian yang tidak terlihat saat kita mempertemukan antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Ya, semua yang baku nempel itulah yang termasuk telapak tangan yang apabila kita menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran duburnya dengan menggunakan bagian tersebut akan membatalkan wudu. Ya, jadi sekali lagi silahkan diperhatikan. Ya, yang baku nempel itu adalah bagian telapak tangan. Ya, jadi apabila kita misalnya, ya taruhlah misalnya ini kemaluan manusia, taruhlah kemaluannya anak kita, ya kita akan menuntunnya untuk kencing setelah kita berwudu. Ya, maka cara apabila kita memegang kemaluannya dengan cara seperti ini, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena yang termasuk telapak tangan itu hanya yang baku nempel saat kita berwudu. Sedangkan apabila kita menjepit begini ya bagian yang baku nempel tadi, ya saat kita mempertemukan kedua telapak tangan kita itu tidak menyentuh kemaluan anak kita tersebut. Ya, kecuali kalau pegangnya seperti ini, ya maka itu membatalkan wudu. Ya, jadi itulah tadi bagian telapak tangan yang membatalkan wudu di saat menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengannya adalah bagian yang tidak terlihat di saat kita pertemukan antara telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebagaimana dalam video tadi. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit. Ya, bersentuhan kulit. Ya, bersentuhan kulit itu akan membatalkan wudu apabila memenuhi syarat berikut ini. Ya, apabila memenuhi 5 syarat berikut ini. Ya, jadi jika 5 syarat berikut ini tidak terpenuhi, berarti wudunya tidak batal. Ya, nanti batal wudu dengan bersentuhan kulit apabila memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, yang bersentuhan itu antara laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi laki-laki bersentuhan kulit dengan laki-laki tidak batal, atau perempuan bersentuhan kulit dengan perempuan tidak batal. Nah, jadi syarat yang pertama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kemudian yang kedua, kulit bertemu kulit. Ya, kulit bertemu kulit.
Ya, kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan antara kulit misalnya dengan rambut tidak batal wudu. Contoh misalnya seorang suami setelah berwudu, ya sepasang suami istri setelah berwudu, ya iseng-iseng sang suami menyentuh rambut istrinya, ya atau menyentuh gigi istrinya, atau menyentuh kuku istrinya, maka ya persentuhan itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang bersentuhan itu bukan kulit dengan kulit. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Kemudian yang ketiga, sama-sama dewasa. Ya, sama-sama dewasa. Ya, jadi meskipun belum balik, ya jika antara laki-laki dengan perempuan tersebut sudah sampai pada fisik, ya yang mana dengan fisik tersebut sudah dapat membangkitkan syahwat lawan jenisnya, ya maka itu sudah dihitung dewasa. Ya, sudah dihitung dewasa yang mana apabila bersentuhan itu akan membatalkan wudu. Ya, akan membatalkan wudu meskipun belum balik, akan tetapi jika secara fisik sudah dapat membangkitkan syahwat, ya maka itu ya membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan tersebut, ya yang sudah sama-sama dewasa, ya tidak ada penghalang ataupun meskipun hanya kain yang tipis, ya tidak ada penghalang meskipun tipis. Ya tapi kalau ada yang menghalangi seperti misalnya tisu, ya tisu kan tipis sekali kan, ya maka itu jika bersentuhan dan dilapisi oleh tisu itu tidak membatalkan wudu, ya karena ada pembatas. Kemudian yang keempat, bukan mahram, mahram. Ya, apa itu mahram? Mahram itu adalah lawan jenis yang haram dinikahi. Ya, lawan jenis yang haram dinikahi. Ya, kalau bersentuhannya dengan mahram itu tidak batal wudu. Siapa itu mahram kita? Mahram kita adalah ibu kita, jika kita seorang laki-laki, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, keponakan kita, tante kita, tante dari bapak atau tante dari ibu. Ya, dan untuk penjelasan tentang mahram lebih lengkap, teman-teman boleh nanti simak di akhir video ini. Ya, siapa sajakah yang termasuk mahram kita. Nah, itulah 4 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi, sesuatu dari 2 jalan, ya kecuali air mani. Kemudian yang kedua, apa tadi? Hilangnya akal dengan sebab gila, pingsan, penyakit ayan, mabuk, tidur, ya kecuali tidur yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, menyentuh jalan depan atau kemaluan atau dubur dengan menggunakan telapak tangan. Ya, dan yang terakhir adalah bersentuhan kulit dengan 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Ya, jadi apabila 5 syarat ini sudah terkumpul, sudah terpenuhi dalam bersentuhan kulit, maka itu membatalkan wudu. Ya, jadi hanya itulah yang membatalkan wudu. Ya, di dalam hal-hal yang membatalkan wudu tidak termasuk menyentuh najis. Ya, tadi tidak disebut dengan menyentuh, tidak ada yang disebut dengan bahwa menyentuh najis membatalkan wudu. Berarti kepada saudara yang bertanya, ya dapat kita simpulkan bahwa menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Ya, demikian juga jika muncul pertanyaan apakah makan membatalkan wudu? Ya, jawabannya tidak, karena tidak disebut dalam 4 perkara tadi yang membatalkan wudu. Demikian juga jika setelah berwudu gigi atau gusi kita berdarah atau anggota tubuh kita berdarah, itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena tidak termasuk dari 4 hal yang membatalkan wudu tadi. Ya, semoga yang bertanya mendengarkan video ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.